Mereka hormati filmnya, mereka hormati ruangannya, mereka hormati orang yang duduk di sampingnya, mereka hormati hansip satpamnya, security-nya. Tapi begitu banyak laskar di tempat ini, begitu banyak saudara muslim di tempat ini, kenapa kita tidak bisa mematikan rokok kita? Kenapa kita tidak bisa membuang barang jelek ini? Bagi yang suka tolong like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan satu niatan menghadapkan hati kepada Allah Ta'ala, menunjukkan niat hanya untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, melihat tempat sujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada makhluk, tiada sandaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon bantuan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengumpulkan kita ke sini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyatukan hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kita izin untuk berbicara, izin untuk mendengarkan, izin untuk duduk, izin untuk bergerak, izin untuk berjalan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi keagungan dan kemuliaan majelis ini, saya meminta diri saya dan Anda semua untuk menjadi santri yang sebenarnya. Tahu ini adalah majelis ilmu, ini adalah majelis zikir. Ini majlis diniatkan untuk Allah, diniatkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jaga adab kita di hadapan Allah. Yang melihat Anda bukan yang di kananmu, yang melihat Anda bukan yang di kirimu, yang melihat Anda bukan saya atau Habib Rizik atau Habib Hanif, yang melihat Anda bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi yang melihat Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah melihatmu, maka Nabi melihatmu. Jika Nabi melihatmu, maka sahabat melihatmu. Jika sahabat melihatmu, maka tabi'in melihatmu. Jika tabi'in melihatmu, maka para aulia melihatmu. Jika para aulia melihatmu, maka surga adalah tempatmu. Itulah makna an-nadhrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah melihat kepada diri kita. Diri kita beradab enggak di majelis ini? Ikhwani rahimakumullah, sungguh menyedihkan. Orang-orang yang masuk biskop punya adab, masuk biskop punya adab. Ruangan ber-AC ada adabnya, dilarang merokok. Masuk biskop tanpa ditulis tidak ada yang merokok. Bahkan orang yang di biskop ahli merokok berhenti merokok. Karena apa? Karena mereka tahu tata cara masuk biskop, tata cara nonton film. Mereka hormati filmnya, mereka hormati ruangannya, mereka hormati orang yang duduk di sampingnya, mereka hormati hansip satpamnya, security-nya. Tapi begitu banyak laskar di tempat ini, begitu banyak saudara muslim di tempat ini, kenapa kita tidak bisa mematikan rokok kita? Kenapa kita tidak bisa membuang barang jelek ini? Ikhwani rahimakumullah, rokok saya tidak katakan halal atau haram, makruh atau mubah, tapi rokok bukan barang bagus.
kepada para dokter, ini barang buruk. Tanya kepada ulama, ini barang buruk. Kalau Anda mau buktikan, silahkan merokok di depan Masjidil Haram. Pasti Anda akan dianiaya oleh umat Islam karena dianggap melecehkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, inilah yang menyebabkan perjuangan tidak berhasil. Kenapa? Kita tidak beradab, kita tidak sopan kepada Allah, kita tidak melaksanakan syariat Allah pada diri kita sendiri. Jika syariat Allah pada diri kita tidak kita laksanakan, jangan bermimpi perjuangan kalian akan berhasil. Jangan bermimpi cita-cita kalian akan terwujud. Jangan bermimpi Allah akan ridha. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling indah, makhluk yang paling mulia. Sallu ala Nabi. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu, sabda Nabi Muhammad SAW, al-bakhilu, orang yang kikir. Siapa orang yang kikir? Orang kikir tidak akan masuk surga. Orang kikir jauh dari surga. Orang kikir dekat dengan neraka. Orang kikir jauh dari masyarakat. Orang kikir dekatnya hanya dengan neraka. Siapa al-bakhil? Bukan orang yang enggan mengeluarkan harta, tapi definisi bakhil yang muncul dari lisan Nabi Muhammad SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku, orang yang disebutkan diriku di hadapannya, falam yusalli alayya, dia tidak mau salawat kepadaku. Apakah Anda mau jadi orang bakhil? Kalau tidak, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam perang Uhud. Nabi ada di situ dalam perang Uhud. Nabi perintahkan sahabat jangan turun dari atas gunung, jangan turun pasukan panah dari atas gunung. Tapi saat kemenangan tampak, ada sahabat-sahabat yang lupa akan perintah Nabi, tidak mengindahkan perintah Nabi, turun ke bawah. Hanya karena segelintir beberapa orang yang melanggar perintah Nabi Muhammad SAW, hasilnya peperangan itu tidak dimenangkan oleh umat Islam. Bahkan Nabi SAW terluka. Sekian banyak sahabat pun terbunuh sebagai syuhada. Yang terbunuh sebagai syuhada. Tetapi penyebabnya adalah karena tidak mengindahkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bilang cinta ulama kalau ajarannya ulama tidak kita jalankan? Bagaimana kita cinta Habib Rizik ternyata kita tidak menjalankan apa yang diajarkan Habib Rizik? Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam kemudahan, dalam segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta, kita hargai majelis ini. Ini majelis menantunya Habib Muhammad Hanif, majelis sahabat-sahabatnya. Majelis ini dibina oleh keluarga Habib Rizik. Majelis ini dibina oleh sahabat-sahabat Habib Rizik. Saya jauh-jauh datang ke Solo. Anda kira saya datang karena FSI, Front Santri Indonesia? Karena saya diundang FSI. FSI mengundang, saya tak akan datang. Tapi Habib Hanif yang mengundang saya datang. Kenapa? Li'anni uhibbur Rizik Syihab. Karena aku sangat mencintai Habib Rizik Syihab. Maka semuanya berkaitan dengan Habib Rizik. Aku tak akan memandang apapun. Aku akan datang, aku akan dandan, aku akan perias, aku akan tunjukkan cintaku. Ikhwani rahimakumullah, saya beli baju baru, saya beli sarung baru, saya beli kaos baru, dan sudah hampir saya tidak pernah ceramah di mana-mana pakai jubah atau pakai imamah. Saya hanya 2 minggu ini ceramah di majelis saya pakai jubah dan imamah hanya demi takzim majelis Nabi Muhammad SAW. Tapi saya datang ke sini pakai jubah, pakai imamah, semua serba baru. Karena apa? Saya ingin mengagungkan majelis ini, majelis yang punya niat yang mulia. Maka tunjukkan pengagunganmu kepada majelis. Tinggalkan rokokmu, tinggalkan barang jelek itu, jangan dibawa ke majelis. Tinggal di jok motormu, tinggal di rumahmu. Ikhwani rahimakumullah, sungguh miris. Demi Allah, Nabi tidak akan masuk ke suatu tempat yang di situ ada asap rokok. Tidak akan masuk Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat yang di situ ada asap rokok. Ini adalah para habaib,
ajaran gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini ajaran Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini ajaran Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini ajaran Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini ajaran ulama-ulama yang membawa Islam ke negeri ini. Diceritakan di Hadramut sana. Di Hadramut, negerinya para habaib. Ada satu orang malam Jumat tidak mau hadir maulid di rumah tetangganya. Tetangganya baca maulid, dia nggak mau hadir ikut maulid. Dia menganggap ngapain malam Jumat baca sejarah Nabi, lebih baik baca Al-Quran. Lebih baik saya baca Al-Quran. Paling afdal qiraatul Quran. Saya tidak akan baca maulid bersama mereka di malam Jumat. Buang-buang waktu. Afdal qiraatul Quran. Bacaan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Maka setiap malam Jumat tetangganya baca maulid, dia tidak pernah hadir. Suatu malam Jumat tiba-tiba dia hadir, maka membuat seluruh tetangganya heran, bertanya-tanya kenapa dia hadir. Maka selesai majelis, orang tersebut mengatakan, setiap malam Jumat saya hadir, jangan sampai kalau ada maulid saya tidak dikasih tahu, saya akan hadir. Maka bertanyalah sang tetangga kepadanya, apa yang merubahmu dari tidak pernah hadir tiba-tiba kamu mau hadir? Maka jawabannya sederhana dan simpel. Malam Jumat yang lalu, sebagaimana biasa kalian selenggarakan maulid, saya di rumah membaca Al-Quran. Kemudian saya capek dan saya tidur. Dalam tidur saya bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya ada Khulafaur Rasyidin dan sejumlah sahabat yang lain. Nabi Muhammad SAW berjalan ke arah rumahmu. Tiba-tiba Rasul berbalik arah, kemudian masuk ke rumahku. Bil makna kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, selamat datang. Sungguh senang engkau dan sahabat datang ke rumahku. Maka saat itu Rasul menjawab SAW, aku bersama sahabat bukan niat datang ke rumahmu. Aku ingin datang setiap malam Jumat ke rumah tetanggamu. Tetapi malam hari ini saat akan masuk ke rumahnya, aku melihat asap rokok. Aku tidak akan masuk tempat yang di situ ada asap rokok. Ikhwani rahimakumullah, apakah kita nggak rugi kalau majelis sekian banyak manusia, majelis sekian banyak niat hanya karena satu tingkah kita? Nabi Muhammad SAW tidak hadir. Masih ada kesempatan di ujung majelis ini. Jangan jadikan majelis ini sia-sia, habaan manthura. Jumlah itu tidak penting. Mau 1 juta orang, mau 20 juta orang, mau 100 juta orang, tidak ada artinya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menginginkan jumlahmu. Yang Allah inginkan adalah hatimu. Yang Allah inginkan tundukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah inginkan engkau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau merendahkan diri di hadapan Allah ta'ala, belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seorang diri membawa wanita-wanita nisa wal armalah ajuz ajais, bawa orang-orang yang lemah, bawa kakek-kakek, bawa nenek-nenek, bawa balita. Yang dilawan adalah Fir'aun. Fir'aun raja yang paling zalim, penguasa yang paling lalim, penguasa yang paling bengis. Fir'aun kalau hukum mati bukan penggal kepala, tapi Fir'aun kalau hukum mati penggal 1 kaki dan 1 tangan. Kemudian orangnya dicincang, diletakkan di tiang-tiang, darahnya menetes, dibiarkan sampai mati kehabisan darah tanpa diberi minum. Begitulah cara Fir'aun membunuh, kejam, sadis. Saat itu Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk pergi meninggalkan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa tak punya kekuatan, Nabi Musa tak punya basikan, Nabi Musa bahkan tidak punya senjata. Saat itu Nabi Musa punya pilihan, mari kita pergi tinggalkan kerajaan yang zalim ini. Apa yang terjadi? Fir'aun marah karena rakyatnya diambil Musa alaihissalam. Fir'aun marah karena Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk pindah meninggalkan Mesir. Saat itulah Fir'aun mengerahkan seluruh senjatanya, pasukannya, kekuatannya, semua jenis pasukan dikeluarkan. Bahkan Fir'aun yang dalam tafsir disebutkan, Fir'aun tidak berani keluar kerajaan, Fir'aun tidak berani meninggalkan kerajaan karena dia takut mati, dia takut terbunuh. Di hari itu Fir'aun melanggar SOP-nya sendiri. Dia tinggalkan kerajaannya dengan pedenya,
dengan kekuatannya, dengan pasukannya yang jumlahnya sangat banyak, senjatanya luar biasa, keahliannya sangat terlatih. Untuk apa? Mengejar Nabi Musa alaihissalam. Mengejar Nabi Musa yang gak punya senjata, mengejar Nabi Musa alaihissalam yang gak punya pasukan, mengejar Nabi Musa yang gak punya Front Santri Indonesia, mengejar Nabi Musa yang gak punya FPI, mengejar Nabi Musa yang gak punya Nahdlatul Ulama, mengejar Nabi Musa yang gak punya ormas, mengejar Nabi Musa yang seorang diri, membawa orang-orang tua, membawa nenek-nenek, membawa anak-anak kecil, membawa kakek-kakek. Apa yang terjadi? Kuda semakin mendekat, senjata diarahkan, otomatis yang tua ketakutan, yang kecil pun menangis, wanita-wanita teriak, ya Musa, ya Musa, wahai Musa bagaimana ini, wahai Musa bagaimana ini. Pasukan semakin dekat, tibalah Nabi Musa dengan pengikutnya di hadapan lautan yang luas, lautan yang tak mungkin diseberangi tanpa yang namanya perahu yang besar. Sementara yang ikut itu orang-orang yang lemah, tidak ada perahu, tidak ada persiapan untuk menyeberang dan berenang. Saat itulah Bani Israel teriak, bagaimana wahai Musa, bagaimana wahai Musa, bagaimana wahai Musa. Nabi Musa dengan lantang dan tegas mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali gak mungkin kita kalah, sekali-kali gak mungkin kita tenggelam, sekali-kali gak mungkin Fir'aun berhasil mengejar kita, sekali-kali gak mungkin kita hancur. Kenapa? Inna ma'iya rabbi. Nabi Musa gak mengatakan inna ma'iya ormas, Nabi Musa gak mengatakan inna ma'iya jama'iyah, Nabi Musa gak mengatakan saya punya perkumpulan, saya punya pasukan, saya punya orang-orang terlatih, saya punya ahli strategi. Atau bahkan Nabi Musa tidak mengatakan anan nabi. Nabi Musa tidak mengatakan aku nabi, aku nabi. La yara nafsah. Nabi Musa tidak melihat dirinya sama sekali, tapi yang dilihat Tuhannya, yang dilihat penciptanya, yang dilihat yang maha kuasa, yang dilihat yang maha kuat, yang dilihat yang maha hebat, yang dilihat yang maha perkasa, yang dilihat yang maha bisa, yang dilihat yang maha segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lantang dikatakan kepada manusia yang berpikir butuh pertolongan, butuh strategi, butuh pasukan, butuh senjata, butuh rencana. Nabi Musa mengatakan, aku tidak punya apa-apa, tapi gak mungkin kalah. Inna ma'iya rabbi, karena bersamaku ada Tuhanku, Allah bersamaku. Sayahdin, nanti Allah ngasih petunjuk, nanti Allah ngasih petunjuk. Nabi Musa tidak mengatakan petunjuk Allah bersamaku. Saat itu pun Nabi Musa tidak punya solusi. Ketika mengucapkan tidak punya solusi, Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Nabi Musa tidak paham bagaimana caranya menghindari Fir'aun. Nabi Musa tidak tahu apa-apa, menserokkan dirinya, mengenolkan dirinya, melepaskan diri dari haul wal quwwah, at-tabari minal haul wal quwwah, la haula wala quwwata illa billah. Nabi Musa yakin punya Allah yang bisa mewujudkan apa yang diharapkan. Saat itulah Allah Ta'ala memberikan solusi yang abadi, yang diingat sampai hari ini, dan menjadi pelajaran yang suci untuk setiap pejuang di jalan ilahi. Jangan pernah mengandalkan senjata, jangan pernah mengandalkan teman, jangan pernah mengandalkan kawan, jangan pernah mengandalkan apapun, jangan pernah mengandalkan strategi. Meskipun strategi harus disusun, meskipun teman harus dibina, meskipun persahabatan harus dikuatkan, tapi jangan pernah mengandalkan semua itu. Bahkan anggap dirimu gak punya siapa-siapa, dirimu hanya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kamu punya Allah, yang lain adalah fata morgana. Hari ini jadi teman, besok jadi musuh. Hari ini tidur sebagai istri, besok bisa menjadi istrinya orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Hari ini menjadi anak, besok jadi anak yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalla inna ma'iya rabbi. Tidak mungkin kita kalah, gak mungkin terkejar, karena Allah bersamaku, aku bersama Allah. Sayahdin. Nanti Allah memberi petunjuk. Saat itulah Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Gak punya senjata, gak punya panah, gak punya tombak, gak punya kereta berkuda, tak punya pasukan. Tongkat di tangan manusia,
yang kenal Allah, yang paham Allah, yang cinta Allah, yang berserah diri pada Allah, yang mengesahkan Allah. Apa yang terjadi? Tongkat dipukulkan ke laut, lautan terbelah menjadi dua, dan ibu-ibu tua, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak kecil tiba-tiba menjadi pemberani, tiba-tiba jadi pemberani. Coba bayangkan jika Anda disuruh jalan di tengah-tengah lautan yang terbelah, di kanan Anda air yang menjulang tinggi, di kiri Anda air yang menjulang tinggi, kemudian Anda disuruh jalan dan tidak ada jaminan air itu akan tetap meninggi. Bisa sewaktu-waktu air itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah Anda berjalan dengan tenang? Akankah Anda berjalan dengan mantap? Akankah Anda berjalan tanpa keraguan? Allah taala menghapuskan rasa ragu dari wanita-wanita tua. Allah taala menghapuskan rasa ragu dari kakek-kakek tua. Allah taala menjadikan anak-anak kecil riang gembira. Maka semuanya berjalan dengan tenang dan santai, menyeberangi lautan di kanan dan di kiri, menjulang tinggi air yang bergemuruh, berjalan tanpa rasa takut, berjalan dengan penuh kepastian. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya melihat semua itu, semakin mengencangkan kendaraannya, semakin mengejar dengan hawa nafsunya, semakin beringas dan semakin marah. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam sampai di ujung, padahal jalan kaki. Sampai di ujung padahal jalan kaki. Kakek-kakek tua, nenek-nenek sampai di ujung padahal jalan kaki. Firaun kendaraan hebat, pasukan hebat, tapi gak pernah sampai di ujung. Bahkan Firaun dan semua bala tentaranya mati tenggelam dalam lautan. Ikhwani rahimakumullah, apa yang akan kamu andalkan? Siapa kamu? Man anta? Man anta? Man anta? Wa man ma'ak? Siapa kamu? Siapa kamu? Tanya sama dirimu. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Abdun dhaifun, hamba yang lemah, asalnya dari sperma yang menjijikkan, dan nanti akan jadi bangkai yang dijauhi, berjalan mondar-mandir membawa tinja di dalam perutnya. Anta wa ana, anta kamithli wa ana kamithluk. Kita sama saudara-saudara, hamba yang lemah. Wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamamu? Qul man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamamu? Jadikan Allah bersama kita. Jadikan Allah ada dalam hati kita. Jadikan Allah dalam fikir kita. Jadikan Allah dalam telinga kita. Jadikan Allah dalam pandangan kita. Jadikan Allah dalam langkah kaki kita. Kalau sudah seperti itu, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hanya orang-orang yang hatinya bertakwa yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini syiar Allah, azimuh. Ini syiar Allah. Puluhan ribu orang kumpul di sini. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah kumpul di sini. Agungkan ini. Jangan remehkan ini. Jangan pandang rendah ini. Jangan kamu anggap ini permainan. Jangan kamu anggap ini sesuatu yang sia-sia. Berapa banyak panitia yang bekerja, berapa banyak orang yang tak berseragam yang ikut andil, berapa banyak orang yang tak ada di panggung tapi ada di panggung langit saat ini, berapa banyak orang yang di panggung saat ini mungkin tak ada di panggung langit. Majelis ini majelis yang insya Allah diagungkan Allah. Tapi termasukkah Anda orang yang diagungkan Allah? Termasukkah saya orang diagungkan Allah? Termasukkah kita orang yang diagungkan Allah? Semua kembali pada ta'zim kita kepada Allah. Ta'zim kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah. Kembali bagaimana pengagungan kita kepada syariat Allah, pengagungan kita kepada majelis ini. Fa'adab adab ya akhwani, al-adab, sopan santun dalam majelis. Iblis dilaknat karena enggak beradab pada Allah Ta'ala. Bukan karena iblis itu bodoh. Iblis itu makhluk dari golongan jin yang diangkat pangkatnya masuk dalam kelompok malaikat. Jin masuk kelompok malaikat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Karena apa? Karena kehebatan iblis, pandainya iblis, pinternya iblis, topnya iblis.
dahsyatnya kemampuan iblis. Tapi iblis gak beradab pada Allah Ta'ala. Tarakal adab ma'allah. Iblis meninggalkan adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan manusia yang namanya Adam alaihissalam, kakek kita semua, dari adonan tanah. Tanahnya diambil dari bumi, diolahnya di alam surga langsung dengan kuasa ilahi, ditiupkan ruhnya di alam surga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan belum kenal siapa-siapa. Nabi Adam gak keluar dari surganya. Nabi Adam sendiri di sana keliling-keliling, gak tahu yang ada di luar sana. Tiba-tiba Allah Ta'ala berkata kepada seluruh malaikat, dan iblis termasuk di dalamnya, wahai malaikatku, sujudlah kepada Adam, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka malaikat semua sujud kecuali iblis. Iblis gak mau sujud, gak sopan sama Allah. Allah suruh sujud, dia gak mau sujud. Gak sopan sama Allah, biadab kepada Allah Ta'ala, tidak beradab kepada Allah Ta'ala, gak mau sujud. Maka Allah tegur iblis, kenapa engkau tidak mau sujud? Maka iblis pun mengumpulkan alasan, dalil-dalil. Di antara dalil iblis adalah Adam diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Api lebih mulia dari tanah. Maka iblis pun diusir oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya. Dalam bahasa disebut mal'un, dilaknat oleh Allah, artinya diusir dari rahmat Allah, tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi kepada iblis karena gak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam, malaikat sujud semua kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud pada Nabi Adam? Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Izinkan saya ambil nafas. Jadi ngomong gak ambil nafas ya? Kurang lebih 25 menit bicara tanpa nafas, ngomong terus. Ya maaf, saya ngomongnya teriak-teriak, mengimbangi gaya Habib Hanif. Dan nuansa Habib Rizik tidak sirna dari majelis ini. Ya, kalau saya ngomongnya gaya orang Solo, buyar semua ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita baca doa mau tidur. Halus, halus. Tapi saya cemburu. Tadi di samping kanan dan kiri saya cari Al-Idrus nggak ketemu. Rata-rata Al-Abbas semuanya. Ini ada monopoli marga. Soft awal hanya untuk Al-Abbas dan kawan-kawannya. Mayoritas Al-Idrus nggak ada. Di panggung ada nggak yang marga Al-Idrus ini? Nggak ada. Berarti saya sendiri di sini. Tapi semoga Allah bersama saya. Lebih baik saya bersama Allah daripada bersama manusia-manusia yang ada di belakang saya. Karena sehebat apapun beliau adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berpegang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita jadi orang yang sia-sia. Boleh lanjut ngajinya? Ya, itu baru mukadimah. Sorry bro, capek loh ya, pakai imamah, pakai jubah, sumuk tahu, ya lepas. Saya itu punya thariqah asyikiyah. Ada Tijaniyah ya, ada Qadiriyah, saya asyikiyah. Apa asyikiyah? Yang asyik-asyik saja. Yang ruwet-ruwet saya nggak mau. Yang ruwet-ruwet saya nggak mau. Yang bagian ngadepin ruwet-ruwet yang FPI dan kawan-kawan. Habib Novel nggak suka yang ruwet-ruwet. Terima hasilnya saja. Saya bukan bagian masak, saya bagian makan. Habib Hanif, Habib Rizik bagian masak, Habib Novel bagian makan. Jadi bagian makan jangan disuruh masak, nanti rusak masakannya. Semua ada bidangnya, semua ada bagiannya. Meskipun saya beda dengan Habib Rizik, meskipun Habib Rizik beda dengan saya, udah saya katakan I love him so much. Siapa yang membenci Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Asli. Instagram benci Habib Rizik, saya hapus Instagram. Kamu masih pakai Instagram, palsu cintamu, palsu.
Bahkan teman-teman FPI yang masih pakai Instagram juga palsu cintanya. FPI pakai Instagram, palsu cintanya. Ya jelas, pasang foto Habib Rizik dihapus, pasang foto Habib Rizik dihapus, aplikasinya kafir dari luar negeri, gak hargain ulama, kamu pakai. Palsu. Kalau YouTube kafir juga, tapi YouTube menghargai ulama. YouTube kafir tapi pro ulama. Buktinya Habib Rizik banyak di YouTube. Makanya saya pro sama YouTube. Karena itu Anda yang mau lihat ceramah saya, segera subscribe ke channel YouTube saya. Habib Novel Anidrus. Hari ini baru sekitar 203.000 subscribernya. Kalau saya pulang nggak naik 200.000 berarti FPI, FSI saya anggap nggak ada di Indonesia. Karena nggak signifikan. Nggak signifikan, berarti hanya pengakuan belaka. Cuman klaim angka-angka, tapi nggak ada manusianya. Maka jangan buat beliau-beliau malu kepada saya. Oh udah foto semua. Oh ya kalau udah follow semua berarti nambah 10% nih. Habib Hanif ternyata pinter masak. Ternyata pinter masak. Ucapan beliau membuktikan kepiawaian beliau dalam masak. Sementara saya piawai dalam makan. Malam hari ini antara yang masak dan makan berkumpul di satu panggung. Inilah indahnya anak cucu Nabi Muhammad SAW.